Selamat sore, salam sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Bapak Ibu melihat, mendengarkan rekaman ini, barangkali sambil terdengar bunyi jangkrik, kodok, burung-burung atau satwa malam ini berada di belakang rumah yang saya tinggali ini. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi berkat melalui refleksi dalam masa Prapaskah yang kelima. Dalam bacaan kita dicantumkan bahwa perenungan kita diambil dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat 46. Yakni dengan judul perikop penghakiman terakhir. Kalau kita mencermati, melihat, memperhatikan Alkitab kita, maka ini merupakan nasihat atau khotbah perpisahan, khotbah terakhir sebelum nanti Yesus ditangkap dan masuk dalam jalan kesengsaraannya sampai berpuncak pada kematiannya di Golgota. Dan karena ini merupakan khotbah terakhir, maka saya melihat bahwa bagian ini betapa menjadi bagian yang fundament, bagian yang penting dari pemaknaan hakikat percaya kepada Tuhan, dan kepercayaan itu mendatangkan keselamatan. Dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46 itu dikisahkan ketika raja melakukan penghakiman terakhir, yang kemudian dari penghakiman itu membawa siapa-siapa yang akan menikmati kemuliaan surga Tuhan, siapa-siapa yang tidak masuk dalam kemuliaan Tuhan. Di sana dianalogkan, saya tidak akan membaca semuanya karena cukup panjang. Di sana dianalogkan dengan kelompok domba dan kelompok kambing. Dua kelompok ini analog. Jadi jangan dibaca secara harafiah domba dan kambing. Lalu domba diartikan apa, kambing diartikan apa, menyangkut misalnya agama, keyakinan, etnis atau bangsa, bukan. Tapi ini analog, alat bantu untuk menolong kita. Yang satu adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan, yang satu orang-orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Dan sebenarnya apa bukti bahwa kita melakukan kehendak Tuhan? Karena dengan melakukan kehendak Tuhan kita itu akan mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan, baik di dunia maupun di surga nanti. Itu sebenarnya terangkum dalam ayat 40 dan ayat 45. Ayat 45, ayat 40 demikian. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Kalau kita membaca keterangannya, apa itu yang dilakukan itu? Yani ketika ada orang lapar diberi makan, ketika ada orang di penjara kita jenguk, ketika ada haus kita beli minum, ketika ada orang yang sedang dalam perjalanan kita beri tumpangan, ketika ada orang yang tidak punya pakaian kita beri pakaian. Itu yang dilakukan. Dan itu dikatakan oleh Tuhan ketika orang banyak, ketika domba-domba, anggaplah begitu, orang yang melakukan itu kepada mereka, itu Tuhan katakan, kalian lakukan untuk aku. Apa yang kalian lakukan kepada mereka, itu kalian melakukan untuk aku. Jadi orang-orang sesama yang dilayani, ditolong itu Tuhan tempatkan. Itu saudaraku yang paling hina, itu katakan, Yesus katakan, kau melakukannya untuk aku. Jadi kalau kita melakukan kasih kebaikan kepada sesama, kita sesungguhnya melakukan kasih kebaikan kepada Tuhan. Dan itu artinya melakukan kehendak Tuhan, dan itu adalah jalan surga. Tetapi ayat 45, maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari
Yang paling hina ini kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Jadi manakala orang banyak atau kita abai, tidak melakukan apa-apa ketika kita melihat kemalangan-kemalangan orang lain, ketidakberuntungan-keberuntungan orang lain. Orang yang teraniaya, orang yang sakit, orang yang tidak punya makanan, minuman, dan kita tidak melakukan apa-apa, sama saja kita tidak melakukannya untuk Tuhan. Dan itu di dalam menurut Matius 25 ini, orang-orang yang tidak layak mendapatkan anugerah keselamatan. Bapak Ibu Saudara, dengan demikian kita tahu bahwa Injil, keselamatan, beriman kepada Tuhan itu ketika dinyatakan, dilakukan dengan perbuatan, ternyata menimbulkan tindakan-tindakan etis sosial. Jadi keyakinan akan keselamatan yang kita dapatkan dari Tuhan itu terwujud dalam implikasi wujud tindakan etis sosial ketika kita melakukan karya-karya kehidupan kemanusiaan. Yang kita sentuh adalah kemanusiaan. Karena Tuhan tidak kelihatan. Yang nyata dalam kehidupan adalah persoalan-persoalan sosial di dalam kehidupan kita. Menolong yang tidak punya. Memperhatikan yang terabaikan. Membela yang tersisih. Merengkuh yang lemah. Memberi yang tidak punya. Berbagi makanan, roti, nasi untuk orang-orang yang tidak atau kebetulan tidak mempunyai nasi. Hadir dalam orang-orang yang memiliki masalah. Bukan malah kita kemudian menyalahkan karena orang memiliki masalah. Itulah wujud kita melakukannya kepada Tuhan. Jadi Tuhan begitunya, Allah yang Maha Tinggi itu mau menempatkan dirinya dalam keberadaan orang-orang yang terhinakan tadi. Begitu hebatnya Tuhan itu kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang layak kita lakukan, kita kerjakan sebagai wujud kita itu mengimani Tuhan, mengimani keselamatannya, percaya kepadanya, dan kita sangat berharap mendapatkan rahmat keselamatannya di dunia maupun di surga nanti. Dalam situasi sekarang bagaimana? Orang saling cemas, kita memberikan penghiburan dan penguatan. Orang membutuhkan makanan, karena dalam situasi kita mengisolasi diri ini, barangkali ada orang-orang yang tidak punya makanan. Barangkali ada orang yang tidak punya sarana-sarana. Sementara yang lain barangkali banyak. Atau kita mempunyai banyak. Kita harus pasang telinga, buka mata. Siapa-siapa orang-orang yang barangkali membutuhkan pertolongan kita. Kita saling berjauhan, kita harus mengambil jarak sosial agar kita memperkecil resiko transfer atau berpindahnya virus karena perjumpaan-perjumpaan. Itu juga sebagai tindakan yang sangat aktif walaupun kita sepertinya pasif. Sembari kita melakukan apa yang bisa kita lakukan melalui informasi-informasi yang bisa kita dapatkan di alat komunikasi kita, handphone. Maka dalam situasi semacam ini, handphone itu mendapat tantangannya adalah ketika kita gunakan untuk melakukan karya-karya sosial. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita mengalami kecemasan, ketakutan global. Akan seperti apa? Kita berharap ancaman dari virus corona dan penyakit COVID-19 ini segera berlalu. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan selamatkan kami, Tuhan kasihani kami. Kalau ini adalah bagian dari keberdosaan kami, ampuni dosa kami Tuhan. Mungkin kami terlalu abai, lalai dengan alam-Mu, dengan sesama kami. Ampuni kami.
Kalau ini adalah jalan pemurnian iman kami, kebaikan kemanusiaan kami, supaya kami semakin menghargai harkat kemanusiaan dan mencintai alam, kami terima dengan ikhlas, sekaligus kami menghadapinya. Kita doakan para medis, orang-orang yang ada di garda terdepan, yang berjibaku, berjuang. Kita yang di rumah jauh lebih aman dari mereka. Kita doakan mereka agar mereka diselamatkan, agar mereka dilindungi, agar badai ini berlalu. Doa-doa kita pun adalah sebagai wujud kita melakukan yang terbaik kepada sesama. Sembari terus kita buka mata, pasang telinga. Siapa yang layak mendapatkan pertolongan. Selamat menyambut Paskah dalam kesunyian, dalam kesepian, dalam badai corona ini, dalam ancaman corona ini. Tapi ancaman ini tidak akan membuat kita mati, tidak akan membuat kita kejut. Di dalam Tuhan kita akan saling menolong, saling menopang, dan itu merupakan wujud mengerjakan keselamatan. Kita saling mendoakan, saling menguatkan. Tuhan berkati. Amin.